bermitra dengan seorang teman masa kecil untuk usaha angkutan. Dalam setahun, kami meraup laba bersih sebesar 1.970.000. Namun, di akhir tahun, dia hanya memberi saya 100.000 dari keuntungan. Itu, katanya, truk ini milikku, modalnya aku yang keluarkan. Kamu hanya menyumbang tenaga. Dengan 100.000, kamu sudah beruntung. Tanpa berkata apa-apa, saya menyimpan 100.000 itu di saku. Saya, yang jumlahnya bahkan tidak mencapai 1/10 dari yang dia bawa. Baiklah, terserah kamu. Dia mengira saya bodoh dan akan terus menjadi tenaga kerja murahnya. Tapi dengan uang itu saya membeli truk berat secara cicilan. Melihat wajahnya yang pucat, saya membuka jendela. Teman, mulai sekarang kita berpisah. Katanya malam itu dia menginap di truk sepanjang malam dan menghancurkan setir dengan pukulan. 365 hari setahun, kami bergantian mengemudikan truk itu. Hampir tidak pernah berhenti. Laporan keuangan tahun itu, 1.970.000. Total omset lebih dari 3 juta. Laba bersih beberapa ribu, kurang dari 2 juta. Dia bilang angka 1.970.000 itu pas. Truk itu milikku. Modalnya disiapkan ayahku. Kontak-kontaknya juga aku yang dapatkan. Kamu hanya menyumbang tenaga. Jangan lihat aku seperti itu. Jika aku mempekerjakan seorang sopir, aku bayar 10.000 sebulan paling banyak. Dan di atas, itu aku harus kasih makan, tempat tinggal, dan jaminan sosial. 100.000 yang kamu bawa pulang, bersih, itu sama sekali tidak buruk. Aku sudah menghitungnya berkali-kali. Setiap pengeluaran bensin, tol, dan denda sudah lewat tanganku. Truk tua itu hanya untuk perbaikan. Tahun ini saja aku sudah menghabiskan lebih dari 30.000. Truk itu milikmu. Ya, modalnya kamu yang menaruhnya. Jelas, kontak-kontak itu kamu yang dapatkan. Kalau tidak, bos-bos tidak akan memberi saya pekerjaan. Itulah mengapa kamu mendapat 100.000 dan saya 1.870.000. Itu adil. Dia benar. Truk itu miliknya. Modalnya miliknya. Tapi dari 1.870.000 itu, berapa yang saya dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa saya? Dia tidak pernah menghitungnya. Baiklah, terserah kamu. Saya melihat tahu. Memikirkannya juga. Dengar, tanggal 6 ada perjalanan ke selatan dengan bayaran bagus. Kita berangkat pagi. Oke, aku tidak pulang ke rumah. Membawa 100.000 di saku. Takut ibuku bertanya berapa yang ku dapat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. 273 per hari. Kawan, kita bekerja bersama dan membagi keuntungan setengah-setengah. Jika aku seperti kamu, makan. Sebelum akhir tahun, dia bilang kita bagi setengah-setengah. Setelah tahun baru, dia bilang dia hanya memaksakan diri. Aku menatap angka itu cukup lama. Itu adalah seluruh nilai kerja kerasku selama setahun penuh. Dia tidak mengatakan bahwa truk itu miliknya. Jadi aku membeli trukku sendiri. Aku menggantinya dengan yang bertenaga 560 kuda. Berapa uang muka minimumnya? Selamat sore, Pak. Kami memiliki penawaran tahun baru. Uang muka minimumnya 100.000. Pembiayaan disetujui dalam 3 hari paling lama. Anda bisa membawa truk itu sebelum tahun baru. Dengan 100.000, dan truknya jadi milikmu. Di mana lokasinya? Di area parkir kendaraan zona utara. Bisa datang besok. Sekarang sudah lewat jam 10 malam, Pak. Besok jam 8 pagi. Saya akan datang tepat waktu. Oke, saya tunggu besok pagi. Nama belakang Anda? Oke, Pak. Sampai besok. Kamu sudah sampai. Berapa yang mereka berikan? 100.000. Berapa? 100.000. Kamu tidak bilang mereka memberi hampir 2 juta, kan? Karena cuma 100.000. Truk itu milikmu. Modalnya milikmu. Aku cuma nyumbang tenaga. Gak